Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan review untuk Madura United ya. Ini juga ada berita yang cukup mengejutkan ketika Sousa harus mengakhiri kontrak bersama Madura United padahal Madura United berhasil lolos ke Champions Series ya. Jadi sebelumnya saya minta maaf saya baru bisa buat video lagi. Ya, saya ucapkan selamat dulu kepada Madura United yang berhasil masuk di 4 besar. Kemarin saya sempat lama nggak buat video karena ayah saya baru dipanggil Tuhan, jadi ya situasi cukup masih belum kuat lah untuk saya bisa melakukan aktivitas seperti biasanya atau normal ya, tapi sekarang sudah mulai bisa ya pelan-pelan. Jadi untuk Madura United yang besok Rabu ya akan bertemu dengan Borneo FC di leg pertama. Setelah itu nanti kalau nggak salah di hari Sabtu ya, kalau nggak salah bertemu Borneo di leg kedua. Jadi untuk Madura United ketika kehilangan Sousa memang ini salah satu hal yang tentunya berita yang kurang baik, karena di satu sisi saya selalu percaya kepada progres Madura United, apalagi ketika harus kehilangan Brandao di mana Madura United tidak memiliki seorang target man yang cukup seimbang ya untuk menggantikan Brandao ketika Dalberto masuk, karena sejauh ini perform Dalberto juga masih belum konsisten. Tapi dengan adanya mendatangkan pemain baru seperti Abioso ya, ini sangat berpengaruh sekali karena Madura United di sektor sayap sebelum adanya Abioso memang nggak terlalu banyak pilihan ya. Ada Salim Duharea atau mungkin Malik Rizaldi, lalu ada Yuda. Nah, sisanya memang belum ada yang bisa mengisi lagi ya, dan ketika Abioso datang akhirnya ini duet dari mantan pemain Persela ya, ini bisa dimainkan lagi. Dan memang progres dari Madura United sudah terlihat dari sektor depan, saya bilang sudah nggak ada masalah. Dari skema permainan juga selalu konsisten di bawah dari Sousa, bermain dengan bola possession, dan saya katakan bahwa di 4 tim ini gitu ya, 4 tim ini yang sebetulnya skemanya ini lebih ke bola possession itu Borneo FC dan juga Madura United. Kalau Persib Bandung dan Bali United ini lebih bermain total attack atau bermain cepat. Jadi memang sudah terlihat ada counter by counter. Ya, kebetulan Madura United bertemunya juga dengan Borneo yang satu sisi permainannya cenderung sama. Ya, mungkin lebih seru lagi kalau Madura United bertemunya antara Bali atau Persib. Itu jelas ada perbedaan dari skema permainan, tapi ya nanti kita lihat ya, mungkin saja jodohnya di final juga kita akan lihat ya. Lalu yang kedua adalah di sektor belakang, Madura United dalam beberapa pertandingan terakhir sudah mulai membaik, sudah mulai terlihat dari sisi kebobolan nggak terlalu banyak lagi. Ini juga bisa menjadi modal nanti ya dibawa untuk bermain di kandang sendiri atau nanti leg kedua di kandang Borneo FC. Dan untuk kehilangan Sousa memang tidak bisa dipungkiri lah, ini salah satu berita yang mungkin bisa membuat para pemain ada yang ngedrop juga gitu. Tapi kita perlu tahu bahwa Sousa ini kan pasti meninggalkan seorang asisten ya, atau mungkin ada seperti asisten-asisten lainnya lah yang bertugas di dalam ruang ganti Madura United. Jadi ketika Sousa pindah ya sebetulnya nggak terlalu banyak lah untuk mempengaruhi dari sisi internalnya Madura United ya, dari segi psikologi. Karena kalau dibilang Madura United ya kehilangan seorang induk jelas ya, seorang pelatih. Tapi dia dari skema permainan yang hanya menyisakan ya total kan 3 pertandingan ya. Kalau Madura United sampai final kan 3. Karena besok bermain di kandang sendiri, bermain di kandang Borneo, dan kalau lolos kan bermain di final. Jadi dari 3 pertandingan sisa, kalau Madura United berhasil sampai final, sebetulnya kehilangan Sousa ya kalau boleh saya bilang paling hanya kehilangan 20%, yaitu nakoda aja di atas lapangan yang menentukan strategi atau pergantian pemain. Tapi di satu sisi juga kita harus tahu bahwa asisten dari Sousa yang masih tetap bersama Madura United ini sudah tahu apa yang harus dilakukan oleh biasanya Sousa gitu ya, ketika mungkin kondisi Madura United tertinggal atau kondisi Madura United sudah unggul. Nah itu kan asisten sudah biasa ya bersama dengan Sousa. Jadi ya menurut saya dari sisi kehilangan Sousa untuk skema permainan ya saya bilang nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau ya dari sisi kehilangan paling ya 20% lah untuk
paling dari sisi spirit, karena mungkin Sousa yang biasanya memberikan spirit kepada pemain-pemain Madura United ya ini harus digantikan dengan orang lain gitu ya. Paling itulah pengaruh yang saya bisa respon atau tanggapi ya ketika Instagram Madura United ya tiba-tiba membuat statement seperti itu ya, kalau Sousa sudah resmi harus pulang ke Brasil juga karena ada urusan pribadi gitu. Ya ini juga memang kalau boleh saya tanggapi lagi ya ini memang efek dari penundaan pertandingan kemarin mungkin ya, yang membuat jadwal Liga 1 juga mungkin ada yang mundur, dan ini di luar dari kesepakatan antara Madura United mengkontrak Sousa gitu ya, mungkin diisi kontraknya hanya setahun mungkin gitu. Jadi ya mau nggak mau ketika Sousa sudah mengakhiri kontrak ini dan dari Sousa sendiri sudah menyampaikan tidak dapat memenuhi perpanjangan kontrak, ya kita tetap hargai saja ya, apalagi Sousa sudah memberikan banyak pengaruh kepada Madura United dari sisi perkembangan permainan, bola possession juga cukup baik ya, ini saya cukup apresiasi karena berapa kali saya ketika Madura United ngedrop gitu ya di awal-awal musim, banyak yang memberikan komentar ke saya kalau ya Madura United memang seperti ini, selalu hebatnya di awal, nanti di pertengahan musim bensinnya habis gitu. Itu berapa kali saya mendapatkan komentar-komentar yang seperti itu, tapi saya selalu yakin gitu ya kalau Sousa ini bisa membawa Madura United ya mungkin finish di segmen papan atas lah, karena kan pada saat itu Madura United benar-benar menurun drastis tuh grafiknya ya. Tapi saya tetap yakin karena dari skema permainan Madura United ini selalu konsisten. Yang selalu saya permasalahkan di Madura United adalah di sektor belakang. Nah tapi kalian bisa lihat lah di akhir-akhir pertandingan ini yang membuat Madura United akhirnya bisa lolos ya karena jumlah kemasukannya sudah semakin minim ya. Lalu di sektor penyerangan Madura United nggak ada masalah, sektor tengah sudah cukup bagus ya, Jaja, Rivera, Mahler, ini trio pemain tengah yang cukup kuat ya. Inilah yang saya bilang saya selalu percaya kepada prospek dari Sousa, dan saya berharap sekali ya tentunya untuk Madura United semoga bisa menunjuk pelatih yang dengan filosofi yang sama, kalau bisa dengan bola possession, jangan terlalu bermain cepat lagi nanti ya untuk pelatih berikutnya. Karena kalau menurut saya kalau misalkan memang seorang Jaja tetap stay di Madura United untuk musim depan ya, saya berharap filosofi permainan Madura United tetap seperti Sousa, yaitu mengandalkan bola possession. Karena saya sudah beberapa kali perbandingkan antara Lewandowski dengan Sousa, ini kan dua pelatih yang berbeda sekali ya untuk pola permainannya. Nah saya melihat kalau progres Sousa ini lebih bagus gitu loh ketimbang Lewandowski. Jadi saya berharap nanti ke depannya untuk Madura United semoga bisa menunjuk pelatih dengan filosofi yang bermain dengan bola possession ya. Ini juga tanda kutip kalau Jaja bisa dipertahankan, karena juga ada rumor ya Jaja ke Persebaya, kalau nggak salah itu ada rumor, saya sempat membaca ya. Jadi paling ini pesan saya untuk Madura United, dan ya good luck untuk Madura United walaupun kehilangan Sousa. Saya tetap optimis, saya tetap yakin dari skema permainan Madura United bisa tetap konsisten. Lalu di atas lapangan nanti keadaannya akan seperti apa ya, saya berharap asisten pelatih dari Sousa ini bisa ya tetap melanjutkan apa yang biasanya Sousa lakukan gitu ya, ketika Madura United unggul atau tertinggal. Ini semoga di atas lapangan asisten pelatih bisa tetap mengikuti jejaknya Sousa ya. Paling ini aja untuk Madura United ya, good luck, semoga bisa membanggakan seluruh warga dari Madura, dan ya tentunya selamat untuk Madura United ya. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian, terima kasih, semoga bermanfaat, see you.